Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Hamidah Zulinda Putri, absen nomor 4 dari kelas 11 IK 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan secara singkat tentang sejarah berdirinya Daulah Turki Utsmaniyah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Awal berdirinya Daulah Utsmani. Orang-orang Utsmani berasal dari keturunan kabilah Turkmenistan pada permulaan abad ke-7 Hijriah, bertepatan abad ke-13 Masehi. Mereka hidup di Kurdistan. Mereka berprofesi sebagai pengembala. Akibat serangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan ke Irak dan wilayah timur Asia Kecil, maka pada abad ke-617 Hijriah atau 1220 Masehi, Sulaiman, kakek dari Utsman, melakukan hijrah bersama kabilahnya dari Kurdistan ke Anatolia. Mereka lalu berdomisili di kota Aklat atau kota di sebelah timur Turki. Setelah meninggalnya Sulaiman, putranya yang bernama Ertugrul menggantikan posisinya sebagai pimpinan kabilah. Dia terus bergerak hingga mencapai barat laut Anatolia. Di perjalanan, dia melihat pertempuran sengit antara kaum muslimin Saljuk dan orang-orang Kristen Romawi. Bersama kabilahnya, dia lalu bergabung dengan kaum muslimin. Tindakannya ini dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menjadi sebab kemenangan orang-orang Saljuk. Atas keberaniannya, komandan pasukan Islam Saljuk memberi Ertugrul dan rombongannya sebidang tanah di wilayah barat Anatolia, dekat dengan perbatasan Romawi. Sekarang kita akan mempelajari siapa sih pendiri dari Daulah Turki Utsmaniyah itu, dan siapa sih raja-raja yang pernah memimpin kerajaan ini. Nah, yang pertama Utsman. Utsman itu sebagai pendiri Daulah Utsmani atau Sultan Utsman bin Ertugrul. Dia memimpin mulai dari tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1294 sampai 1326 Masehi. Utsman I mempunyai sifat-sifat mulia, diantaranya adalah pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, mempunyai daya tarik, keimanan, adil, menepati janji, melakukan penaklukan hanya karena Allah SWT semata, serta mencintai ilmu dan para ulama. Atas dasar inilah Utsman diberi gelar sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Kehidupan Utsman I adalah jihad dan dakwah dan fisabilillah. Para ulama selalu berada di sekelilingnya. Mereka memberikan nasihat dan arahan mengenai penataan administrasi dan pelaksanaan peraturan dalam kekuasaan. Dan yang paling utama, Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari 3 hal, yaitu masuk Islam, membayar jizyah atau pajak, atau berperang. Penerapan sistem ini membawa hasil yang menggembirakan, yaitu banyak raja-raja kecil yang tunduk kepada Utsman. Sejarah menyebutkan kepada kita mengenai wasiat Utsman kepada putranya, Orhan, saat berada di ranjang kematian. Wasiat ini mengandung makna peradaban dan manhaj syariah yang menjadi panduan dalam pemerintahan Utsmani sepeninggalnya. Kedua, Sultan Orhan bin Utsman memerintah pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1327 sampai 1360 Masehi. Orhan diangkat menjadi pemimpin sepeninggal ayahnya. Dia menempuh kebijakan seperti yang ditempuh oleh ayahnya dalam
memerintah dan melakukan penaklukan negeri. Dia sangat peduli untuk merealisasikan kabar gembira dari Rasulullah SAW mengenai akan ditaklukkannya Konstantinopel. Dia meletakkan langkah strategi untuk mengepung ibu kota Bizantium dari sebelah barat dan timur dalam satu waktu. Salah satu aktivitas terpenting yang terkait erat dengan kehidupan Sultan Orkan adalah pengoperasian tentara Islam dan semangatnya untuk membentuk sistem kemiliteran Islam yang istimewa. Yang ketiga, Sultan Murad I bin Orkan memerintah pada tahun 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1380 Masehi. Ralat 1360 sampai 1389 Masehi. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegangnya dengan teguh, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya, mencintai jihad dan sering membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat berlindung. Di sekelilingnya terdapat sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer. Dia selalu mengajak mereka untuk bermusyawarah. Dia juga berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople atau yang kemudian berubah nama menjadi Edirne setelah ditaklukkan dan dijadikan ibu kota, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Selanjutnya Sultan Bayazid I bin Murad, ia memerintah pada tahun 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Sultan Bayazid diangkat menjadi pemimpin setelah kematian ayahnya pada tahun 791 Hijriah. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan bersemangat untuk melakukan ekspansi memperluas wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan ekspansinya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bagaikan kilat yang bergerak di antara dua front, Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sang Kilat. Selanjutnya Sultan Muhammad I bin Bayazid. Dia memerintah pada tahun 816 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Sultan Muhammad Jalabi mampu menghentikan perang saudara karena ketegaran, kecerdasan, dan pandangan yang jauh yang dia miliki. Dia berhasil mengalahkan saudara-saudara satu demi satu hingga akhirnya tampil secara tunggal sebagai penguasa. Selama 8 tahun masa pemerintahannya, dia membangun kembali Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya, Sultan Murad II bin Muhammad. Dia memerintah pada tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1452 Masehi. Sultan Murad II diangkat menjadi pemimpin setelah kematian ayahnya. Dia sangat mencintai jihad dan dakwah. Dia juga dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama dan penyair. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Selanjutnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia memerintah pada tahun 855 sampai 886 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi penguasa setelah kematian ayahnya ketika ia umurnya 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian unik dan menawan. Di antaranya mampu menggabungkan antara kekuatan dan keadilan.
Semenjak muda, dia mampu mengungguli teman-temannya dalam banyak ilmu yang ia pelajari di sekolah istana, menguasai banyak bahasa yang berlaku pada masanya, dan sangat tertarik untuk mengkaji buku-buku sejarah. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Kota itu menjadi tempat unik dan menawan di dunia, sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini satu kerajaan, tentulah Konstantinopel adalah kota yang paling layak sebagai ibu kotanya. Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut pula diikuti oleh penguasaan negara-negara sekitarnya seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia. Setelah pemerintah